kurs magang ini istilahnya kita tuh menyatakan doa kepada Yang Kuasa, berterima kasih bahwasanya kopi kita panennya banyak. Dengan kita mengenalkan kopi Bengkulu ini, kopi Batu Bandung ini, kopi Kepahyang ini, harapan kita semakin banyak yang tahu. Jadi kalau ketika mereka membuat kopi peti merah, kalau tidak jelas ada pembelinya, bingung nanti kemana jual. Oke. Nah, kalau kopi asalan ya 24 jam bisa jual itu, kemana saja bisa jual. Salam Seduh Kopi Indonesia, masih di Indonesia Premium Coffee, masih di stand khusus untuk acara ini yang dipersembahkan kepada seluruh tenan dan seluruh para pecinta kopi. Ada yang jatuh lagi di sana. Jadi di stand ini bisa di belakang kamera ya, banyak banget tenan-tenan dan banyak orang-orang juga. Dan kebetulan saya dapat ketemu teman lama, kawan lama. Dulu dia sudah pernah berkunjung ke kedai saya waktu di Pamulang. Dan dari jauh lagi ya. Dari luar Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa. Dari desa terpencil yang nggak masuk di Google. Oke Om, sebelumnya kita ngobrol panjang. Baik, banyak teman-teman yang pastinya belum kenal Om nih Om. Dikenalin dulu Om, siapa, dari mana, ukuran sepatu berapa? Enggak. Dan kalau bisa lebih dekat dengan mic biar lebih jelas. Oke, baik. Saya nama Adi Sahid dari desa yang mungkin nggak ada di Google nih kayaknya. Nama desa saya Desa Batu Bandung, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu ya. Nah, desa kita ini desa legendaris penghasil kopi terbesar di Bengkulu. Untuk tingkat desa ya. Untuk tingkat desa dan di Bengkulu. Nah, dan ini memang tidak tercatat, cuman tersirat karena itu tadi kan banyak yang tidak tahu bahwa desa inilah desa penghasil kopi Batu Bandung. Desa Batu Bandung. Bandungnya di Jawa Barat. Nah, Bandungnya Jawa Barat. Maka sering juga Batunya di Jawa Timur. Iya. Ada juga di sana semua daerah Batu Bandung. Nah, sering juga ini. Jadi gara-gara Batu Bandung ini banyak juga kadang-kadang kawan-kawan yang dari Bandung membeli. Dari Bandung ya? Iya, bilang. Ini kan dari daerah Batu ya? Iya. Iya ya, Batu di Bandung ya. Oh, katanya Batu Bandung. Tapi dimanfaatin nggak? Tulis Batu Bandung. Iya. Batu Bandung. Oh iya, ada tulisannya Batu Bandung, tapi kecil sih. Kalau tulisnya gede, orang bisa langsung kejebak nih. Bandung nih ya. Udah banyak yang kejebak tuh Mas. Iya. Di Bandung di mana tanya kan? Ya di Batu. Kita bilang daerah Batunya Batu. Di mana? Iya, daerah Batu. Ada yang juga nanya, emang ada kebun kopinya di Bandung ya? Ada. Akhirnya lama di Bengkulu. Ini yang saya pegang luwak original. Original ya. Oh, original luwaknya. Luwak original. Itu. Emang yang nggak original gimana? Jadi sebenarnya kita ini kan ada 2 produk unggulan. Yang dari Pak Sahid Kopi ini. Nah, ini produk unggulan kita ini kopi unik. Yang pertama Robusta. Robustanya itu kami sebut dengan Robusta kearifan lokal. Nah, kami Robusta banyak sih kopi Robusta. Cuman kita ingin mengingat kembali bahwasanya di Desa Batu Bandung ini ada historis yang telah ada sejak dahulu, dari nenek moyang kami dulu. Proses pengolahan kopi itu ada nuansa kultur budaya, khasanah kearifan lokal. Mulai dari pembukaan lahan, kemudian terus penanaman, kemudian terus peremajaan atau kita pembersihan lahan, pemeliharaan kebun kopi sampai kepada terakhir endingnya panen. Nah, itu ada ada nuansa kearifan lokalnya. Misalnya gini, kita mulai dari pembukaan lahan. Nah, kalau zaman dulu pembukaan lahan itu bersama-sama. Kearifan lokalnya disebut dengan bahasa kearifan lokalnya itu adalah menyahyo. Jadi menyahyo ini semacam gotong royong dilakukan oleh masyarakat untuk membuka lahan. Ini tidak ada upahan, tidak mengupah, semua misal gotong royong. Sebenarnya gotong royong. Misalkan Mas Kemal punya lahan 1 hektar. Nah, Mas Kemalnya udah tahu nih kalau 1 hektar 1 hari berapa orang yang akan menyelesaikannya. Nah, tinggal ngumumin aja, saya ingin membuka lahan besok. Itu datang aja mereka cuma untuk membantu membuka lahan. Sukarela.
tidak ada paksaan, sukarela, terus paling kita menyediakan makanan, minuman, itu saja, selesai, dan kita kerjakan dengan happy, dengan senang gembira. Nah, itulah bentuk kekeluargaan yang dulu pernah ada. Nah, itu dari pembukaan lahan saja. Kemudian setelah itu masih ada lagi tahapan kearifan lokalnya. Setelah lahan dibuka udah bersih, nah, tentu menunggu musim hujan. Nah, misal bulan-bulan Oktober, kalau dulu kan asal ber tuh hujan. Kalau sekarang nggak tahu lah. Mulai bulan November, Desember mulailah menanam kopi. Nah, menanam kopi ini disebut dengan betoho. Betoho ya. Jadi betoho ini prosesi menanam kopi bersama-sama. Juga akan selesai dalam 1 hari. Selesai juga dalam 1 hari. Nah, nanti misal 1 hektar tadi ya berkumpul lagi dan orangnya akan rame ya. Ya, nah itu. Nah, terus setelah selesai penanaman, misal ini kopi kita mulai tumbuh dan tentu diiringi juga akan tumbuh rumput atau gulma kan? Pasti itu. Nah, untuk membersih rumput ini, gulma ini, itu ada lagi nuansa khasanah kearifan lokalnya, kultur budayanya. Apa itu? Itu disebut dengan semak biloy. Nah, kan unik kan? Orang punya kopi semua, cuman histori ini belum tentu ada yang punya. Bisa jadi desa kami hanya satu-satunya punya histori perkebunan kopi ini. Jadi gotong royong semuanya. Itu zaman dulu kan. Jadi mulailah semak biloy. Jadi semak biloy ini gotong royong merumput, membuang gulma. Nah, dari situ kita lihat ini ketika gulma kita buang dengan cara bergotong royong dengan merumput, tidak menggunakan insektisida, itu fungsi tanah akan tetap terjaga. Maka kopinya akan masih tetap subur. Nah, itu dalam proses pembersihannya. Kemudian setelah itu proses lagi ketika panen. Nah, ketika panen itu ada lagi prosesi kearifan lokal yang disebut dengan kurs mangen bawa kawa dapat dau. Nah, agak sulit ngomong. Itu susah itu kayaknya disebut lagi. Ya. Kalau saya nyebut susah. Kalau Om kan pasti bisa langsung. Jadi kurs mangen ini istilahnya kita tuh menyatakan doa kepada yang kuasa, berterima kasih bahwasanya kopi kita panennya banyak. Jadi rangkaian ini kan orang-orang tua-tua dulu itu kan udah terpikir oleh mereka ini nih. Cuman sekarang ini udah banyak terlupakan. Jadi seandainya ini dihidupkan kembali, nuansa kearifan lokal hidupkan kembali, endingnya walaupun tidak diminta organik, pasti kopi itu akan organik karena di step by step tadi tidak ada unsur kimia bisa masuk. Pasti organik. Tidak bisa masuk. Walaupun misal tidak ada sertifikasi bilang ini harus disertifikasi, tidak perlu karena asal dijalankan step by step kopi kearifan lokal ini tadi, kok endingnya pasti organik karena celah masuknya insektisida tuh nggak ada. Nggak ada masuknya. Jadi itu tadi. Ini yang saya kembali. Sekarang ini saya apakan kembali. Tapi itu dulu ya berjalan seperti itu. Dulu ya. Kalau sekarang gimana tuh? Sekarang ini itu yang saya hidupkan kembali. Mulai hidupkan kembali makanya saya buat brand kopi kita yang robustanya brand kopi robusta kearifan lokal atau local wisdom robusta kopi. Jadi ini sengaja saya buat dulu supaya memancing juga anak-anak muda yang sekarang bertanya. Walaupun itu sudah ada banyak juga orang kampung kita yang nggak tahu anak-anak muda sekarang, maka dia dipancing. Ini kopi apa kearifan lokal? Nah, baru saya bisa jelaskan kembali. Sedangkan yang orang-orang tua tidak mengerti dengan bahasa kearifan lokal. Dia nggak ngerti kan. Dia tanya, lah ini kan kita lakukan. Misal, ini kopi apa kearifan lokal kata orang tua. Kopi yang gini-gini lah. Itu kan yang kami lakukan dulu. Udah biasa katanya kan. Nah, jadi itu yang kita ingatkan lagi. Nah, saat ini kan banyak kopi-kopi kita udah karena nggak ada kearifan lokal seperti itu udah pakai racun, pakai apa. Akhirnya fungsi tanah tidak bagus, akhirnya buah kopi kita kan juga sekarang udah mulai menurun, sering menurun. Nah, ini akibat kebanyakan pakai insektisida. Nah, dan lagi hal-hal gitu karena ingin simple, cepat, akhirnya menimbulkan kemalasan segala macam. Dan yang ininya kita ingin nuansa gotong royong kebersamaan itu terus hidup di desa, di tempat kita itu. Ya kalau kita ikuti zaman sekarang kan akhirnya kita lulu gua kata orang Jakarta kan, iya kan? Nuansa itu nggak ada lagi. Nah, jadi itu yang saya ingin hidupkan itu di perkebunan kopi robustanya, Mas. Itu udah soal historis dan kearifan lokalnya udah jangan ditanyakan lagi lah ya, karena itu udah sangat bagus banget ya. Itu bantu-membantu, bahu-membahu, gotong royong, itu wah nilai yang sangat bagus sekali. Nah, yang saya pengen tanya cita rasanya gimana nih? Nah, kalau soal cita rasa kopi yang dari daerah kita nih, daerah Batu Bandung ini, hasil beberapa cupping dari kawan-kawan roastery yang kita tanyakan kan, cita rasanya itu lebih banyak ke arah
karamel, gula aren, coklat itu katanya yang robustanya cita rasanya. Coklat, karamel, gula aren, ya. asik. Sehingga itu. banyak yang saat ini menang kita kalau kawan-kawan yang jual kopi kekinian kan ini apa? Kopi susu gula aren. Kita bilang pakai kopi kita aja nih, aroma gula arennya. Walaupun tanpa gula aren sudah ada ya. Nah, itu istilah bahasa ini kita saja kan, bahasa dagangnya aja kan. Udah bisa nambah langsung ya si aromanya ya. Aroma karena ada jadi itu. kalau misalnya ini dibilang sweet choco karamel. Sweet choco karamel lah itu bahasa keren ya. Ini orang kita di kampung ini bahasa yang ini aja yang tahu ya. Taste note-nya sweet choco karamel. Terus kalau buat tambah kopi susu gula aren ya udah itu udah meningkatkan meningkatkan aroma dan intensitas gula arennya sendiri. Terus ada beberapa kawan kita roastery juga bilang kalau kopi kita ini Bengkulu nih istilahnya tembakan pertamanya itu sup gitu. Saya nggak tahu istilah apa body tahap apa tuh ketika diminum pertama itu katanya rasa nembaknya itu ada apa bodinya kuat atau apa nama istilahnya. Tergantung yang ngomong sih. Itu ya. Itu saya bingung juga ya. Tembakan pertamanya kenceng apa? Yang kenceng tuh apa? Bisa acidity-nya, sweetness-nya, bodinya, bitternya. Nah itu kan. Ya kalau untuk robusta biasanya apa itu? Mungkin bodinya kali mungkin. Bodinya mungkin ya. Katanya ini minum pertama itu kita langsung terkesan ini katanya. Langsung kencang aja. Kencang ya kan. Istilah up to gas nih katanya. Langsung kencang aja. Ini desa kecil katanya. Desa kita nih dibilang kecil enggak sih Mas? Besar. Besar memang desa kita ini memang desa besar. Desa ini kebun kopinya saja hampir mencapai 10.000 hektar. Besar kebunnya. Itu milik petani semua. Milik petani 10.000 hektar di desa petani kopi bener kopi semuanya. Kopi semuanya. Memang itu di Desa Batu itu. Iya, Desa Batu Bandung. Iya. Nah, itu. Memang itu saya bilang inilah desa legendaris penghasil kopi terbesar di Bengkulu. 10.000 hektar. Iya. Jadi keluar desa ini kalau 1 ton saja 1 hektar. Itu kalau keluar sekarang dibawa dengan nama apa? Robusta apa biasanya? Kalau umumnya ya di Robusta Bengkulu ya. Cuman orang banyak nggak kenal. Iya, bahkan ya Robusta Bengkulu kan nggak terlalu banyak, tapi ternyata 10.000 hektar perkebunan itu baru satu desa ya, belum desa lain. Oh iya, itu baru Desa Batu Bandung 10.000 hektar. Iya. Jadi kalau sebenarnya banyak sekali kopi di daerah kita nih, kalau di Kabupaten Kepayang kan, nah itu ya ada beberapa desa juga kan, ada tidak sebanyak itu nilai. Cuman memang Batu Bandung ini memang agak legendaris dari dulu tuh. Oh, berapa ton itu? Nah, kalau 1 hektar 1 ton aja udah 10.000 ton. Nah, seharus kopi keluar. Kemana ya? Harinya kemana kita nggak tahu ya. Harinya kemana? Mungkin ada yang branding beda kali. Bisa jadi. Bilangnya bukan Robusta Bengkulu. Nah, itu nggak tahu. Yang jelas yang keluar dari sana itu seperti itu. Tapi kalau misalkan kayak gini, Robusta Bengkulu nggak terlalu dikenal masyarakat. Padahal dari Bengkulu sendiri udah bisa keluar puluhan ribu ton. Iya. Kalau dari Om sendiri perkiraannya seperti apa Om? Apa emang langsung ke pabrik besar atau ke ekspor atau? Nah, ini yang penyebab dia kurang terkenal ini karena selama ini petani kita belum mengerti mengolah kopi yang baik. Jadi akhirnya semua kopi itu dijual dalam bentuk asalan. Ya kalau asalan nggak tahu kita ke siapa kita jual. Oh iya ya, nggak ada yang mau ngaku juga ya. Nah, makanya sekarang kita untuk mengenalkan kopi ini kan mulai membuat juga kopi putih merah. Akhirnya kita jual ke kawan-kawan roastery kan. Tentu kawan roastery pasti sukanya dari mana ya. Iya. Nah, banyak juga itu. Dari mana Bengkulu? Memang ada kopi di Bengkulu kan? Itu pertanyaan kan. Nah, saya pernah nih Bang Kemal ya, saya pernah Jakarta ini waktu itu saya datang. Jadi saya udah mendatangi mungkin sampai 500 KP di Jakarta ini. Iya, emang tukang jalan-jalan ya. Iya, sampai 500 KP gitu. Saya tanya kopi Bengkulu. Paling ada 3 KP yang ada dari 500. Nah, itu saya kasih hadiah. Ambillah 1 kilo saya bilang. Jadi saya belum dapat hadiahnya karena waktu itu saya bilang tahu. Menunya nggak ada kan? Oh, di menunya nggak ada. Iya, saya tuh nggak nanya. Cuman pos kopi, saya lihat menu nggak ada. Kalau ada kopi Bengkulu saya langsung tanya. Langsung pesan kopi Bengkulu kan. Datangnya telat. Iya. Hari sebelumnya ada ya. jadi itu kan. Nah, jadi akhirnya orang banyak nggak tahu. Apalagi itu baru Bengkulu ya. Apalagi udah turun ke Kepahyangnya. Nah, padahal kopi kalau untuk tingkat kabupaten di Bengkulu itu yang terbesar yaitu ya Kepahyang kalau saat ini kabupaten tempat kita ini. Kabupaten Kepahyang penghasil kopi. Itu tambah nggak tahu. Itu kan kemarin mungkin ya. Kalau saat ini udah mulai Robusta Bengkulu pasti udah mulai naik. Apalagi ada di event besar seperti ini. Iya, makanya kita
berusaha ikut event-event ini, mengenal. Saya kan walaupun tidak event, kadang-kadang melihatkan kawan ke Jakarta di IG membuka event, saya datangi aja. Oh iya. Istilahnya Event langsung, saya. termasuk event Bang Kemal kan, asal lihat ada IG datang. Kemarin event grupnya dibawa oleh Mas Adi juga, saya datang langsung juga. datang aja. Banyak kalau Ko Adi mah. Iya. Ya, Banyak di event. Pokoknya setiap ada event datang karena itu menguntungkan juga ya, membangun brand juga ya. Jadi saya ingin mengenalkan. Jadi gini Bang Kemal, saya ini memang brand saya kan Pak Sahid Kopi. Ya, tapi kita ini tidak hanya untuk menjual brand, saya juga berpikir untuk memikirkan masyarakat perkopian di desa ini. Di desa saya khususnya, cuman yang umumnya Provinsi Bengkulu ya umumnya. Ya saya memikirkan itu juga. Saya juga sering ikut bisnis matching dengan luar negeri, dengan Cina, dengan Uzbekistan, Pakistan, dengan Uzbekistan, dengan Kanada. Ya diundang oleh kebetulan kita ada juga kenal bapak-bapak dubes itu kan. Nah, jadi mereka undang kita. Ya saya kenalkan itu. Bukan soal brand, saya mengenalkan kondisi lapangan, kondisi ini. Kita berharap dengan kita mengenalkan kopi Bengkulu ini, kopi Batu Bandung ini, kopi Kepahyang ini, harapan kita semakin banyak yang tahu. Nah, semakin banyak yang tahu tentang kopi Kepahyang. Nah, itu tujuan kita, karena sedikit banyak nanti itu akan berpengaruh kepada masyarakat. Ya, kalau persoalan jual beli itu kan soal rezeki. Maka saya nggak persoalan itu kan. Walaupun nama kita ada menjual kopi juga brand, tapi kita berharap umumnya mereka bisa tahu dulu. Wah, ini kopi Bengkulu. Itu kan namanya Pak Sahid Kopi. Pak Sahid Kopi. Pak Sahid ini siapa? Pak Sahid itu orang tua saya. Nah, jadi kita ini kan sebagai anak ini kan kita harus istilahnya berbakti kepada orang tua. Ya kalau memang kita lagi banyak uang, kita kasihlah duit. Dan ketika uang kita nggak bisa kasih uang, ya minimal kita naikkan nama orang tua kita. Itu. Ini kayaknya podcast yang sebelumnya sama, dia juga kasih nama dengan ada nama orang tuanya. Nah, sekarang ada Pak Sahid Kopi yang nama orang tua juga, mau berkah selalu ya. Iya, amin. Itu. Dan lagi orang banyak kenal kopi itu kopi Pak Sahid, kopi Pak Sahid. Nah, kendala selain nggak terlalu terkenal nggak terlalu dikenalnya kopi Bengkulu, ada kendala-kendala lain nggak sih? Kalau kendala lainnya kita persoalan hulu. Persoalan hulu kita kendala juga ya, kalau dibilang semua ya itu yang utama ya. Kalau hilir ya pasti ada kendala juga. Hulu kita ini kita kurang kurang informasi. Yang kedua kita ini kurang SDM. Jadi banyak masyarakat kita yang belum tahu membuat kopi bagus. Misalkan membuat kopi grade 1, grade 2, grade 3. Itu banyak yang belum tahu. Jadi itulah salah satu kendala kita juga. Saat kawan-kawan meminta kopi grade 1 katanya itu kita ya agak kesulitan sebenarnya kan. Cuman ada yang beberapa yang udah bisa. Nah, kalau secara umum misalnya kan satu kawasan udah mengerti semua itu enak. Jadi kan kawan-kawan minta kopi grade 1 selalu ready. Tapi saat ini kita tidak bisa meredikan itu. Jadi kita hanya bisa misalkan kalau permintaan yang besar ya istilah dipesan dulu. Kalau mereka minta 1 atau 2 ton ya kabarin dulu. Nah, kalau untuk barang ready ya paling-paling sesuai kondisi ada. Kalau lagi ada 1 ton ya 1 ton, lagi ada 500 kilo 500 kilo. Itu untuk yang grade 1 ya? Yang untuk grade 1-nya. Kalau untuk asalan kapanpun ada. Nah, 24 jam pun ada. Dan permintaannya ya istilahnya ya hampir tidak terbatas juga kan. Yang dalam tanda kutip. Soalnya kan besar juga kan, itunya lahannya besar. Tapi sayangnya grade 1-nya harus kayak open PO dulu ya. Open PO dulu. Makanya saya pernah juga ditanya dari kawan-kawan yang kopi kan, berapa ton kopi dari desa itu bisa keluar ya? Kalau butuh 5.000 ton keluar, saya bilang, nah harus saya minta 28 ton aja petik merahnya. Nggak ada, saya bilang. Nah, katanya 5.000 ton keluar, tapi kalau minta 10 ton yang nggak ada, yang memang nggak ada orang bisa buatnya untuk itu. Dan lagi tidak ada yang bisa meredikan itu, kecuali dipesan dulu. Nah, kalau kita tanya ke petani, ada yang nggak yang buat petik merah 1 ton? Nggak ada. Kenapa? Karena persoalan kopi petik merah hari ini kan kita tidak ada orang yang bisa membelinya istilahnya 24 jam atau kapanpun kita mau jual nggak bisa. Nah, jadi petani itu kan kondisi keuangan. Jadi kalau ketika mereka membuat kopi petik merah, kalau tidak jelas ada pembelinya, bingung nanti kemana jual. Oke. Nah, kalau kopi asalan ya 24 jam bisa jual, itu kemana saja bisa jual. Jadi yang di stok adalah kopi yang asalan. Kalau untuk yang petik merah bukannya si petani nggak bisa buat produknya, bisa. Tapi masalahnya kalau di stok yang belinya kecuali pembelinya selalu ada pasti atau memang dipesan. Misalnya jadi kendala ekonominya gitu ya. Misal
Mas Kemal mesen Mas ya, Bang, ini saya pesen kopi 1 ton bisa. Bisa. Cuman jangan kalau Mas Kemal bisa bilang ada stok ready 1 ton enggak ada, enggak ada. Nah, cuman kalau stok berapa ready ya paling ada 500. Jadi misalkan untuk panen berikutnya saya minta 500 ton grade 1. Ya bisa. Asal DP. Asal kasih DP. Kita tinggal petani ini kan. Petani itu bisa buat. Sebenarnya bisa. Mereka bisa buat. Cuman kalau nggak ada yang pesan duluan, mereka berpikir ini nanti kemanain kopinya. Nah, sedangkan jual ke siapa? Gitu. Sedangkan kita mau menjual ke lokal, mereka nggak beli kopi grade merah. Yang mereka beli itu kopi yang biasa, istilah kopi komersil. Lokal tuh maksudnya di Bengkulu sendiri. Bengkulu ya. Jangan komersil. kan di sana ya, di daerah sini juga sekarang banyak bermainnya di komersil. Komersil. Nah, ya kalau itu. Jadi kalau kita mau jual peti merah, ya mereka mau beli, cuman harganya komersil kan nggak masuk. Usahanya udah gede, harganya kecil. Nggak masuk dia kan itu. Nggak dapet. Belum masuk Pak kalau segitu. Iya, itu. Adalah kendala yang apa sama kita saat ini. Berarti kalau sekarang bisa dibilang Om ini meneruskan yang usaha yang udah ada atau baru bikin? Kita merintis ya. Okay. Kita merintis. Nah di desa tempat kita di kecamatan kita itu mungkin roastery pertamanya itu ya orang tua saya. Pertama kali orang yang orang tuanya yang merintis maksudnya. Nah sama saya nih barengan motornya. Cuman saya melegenkan bahwasannya yang roastery pertama di Kecamatan Muara Mumu itu adalah kedua orang tua saya. Bapak dan ibu saya roastery juga. Cuman tidak bersertifikasi. Cuman dialah orang pertama merosting kopi di Kecamatan Muara Mumu. Nah, sekarang tuh kalau bawa ke Jakarta berapa banyak, Om? Kalau ke Jakarta ini tergantung permintaan. Tergantung permintaan. Misalkan ada yang minta 100 kilo, 200 kilo. Bahkan rata-rata per bulannya deh. Kalau saat pengiriman ini, keluar Bengkulu di Pak Sahid Coffee itu. Nah kalau saat ini kita belum terlalu banyak pengiriman kita keluar Bengkulu ini nggak stabil. Kadang-kadang ada 1 ton, kadang-kadang 500 kilo, kadang-kadang 200 kilo, tergantung pemesan. Siklus pemesan juga tergantung itu. Cuman kalau untuk wilayah, skop di kecamatan kita itu, Pak Sahid Kopi ini setiap hari itu udah merosting kopi sekitar 20 sampai 30 kilo. Itu sekitar kecamatan aja. Nah, itu kecamatan aja untuk lokal aja itu. Tapi untuk masuk Jakarta bisa sampai 1 ton 500 kilo ya. Bisa. Udah dipercaya banyak orang juga ya. Ada berapa kawan-kawan roastery yang mengambil sama kita juga. Coba dong, ambil dong. Kalau roastery cobain, ambil. Jangan percaya sama orang bilang kurang, orang bilang bagus. Cobain sendiri. Coba dulu. Green bean-nya banyak loh. Green bean banyak. Harga bersahabat, Om? Harga ini kan sesuai bersahabat ya. Bersahabat lah, sesuai kondisi kopi dan biasanya kita dengan kawan-kawan ini kan kita bisik-bisik. Ya, gini kalau mau kopi kami sampaikan biasanya kan, misalkan kita ngerti juga kawan-kawan perlu kopi jangan terlalu mahal. Kita sampaikan ini HPP kami sekian. Mau nambah berapa? Tentu harus ada untungnya kan? Iya, nggak mungkin nggak ada untungnya. Iya, jadi masih bisa ngobrol ya, misal sekian, ongkos sekian ya. Nah, kalau pengen beli itu di mana? Kalau di Jakarta? Kalau di Jakarta nggak ada. Belum. Iya, waktu itu saya pengen juga ya, tapi nggak ada yang di Jakarta ya. Belum ada. Cuman ke depan kalau ada rezeki mungkin kita mau buka di rencana ini ada rencananya kerjasama juga dengan kenalan di Bintaro rencana. Apa di Bintaro? Dekat saya itu Bintaro. Iya di sektor 9 dia punya rumah gitu, kemungkinan bagus untuk gudang, tapi belum baru rencana. Bagus untuk gudang juga atau bisa yang lain juga ya. Jadi rencana kami itu bersama-sama membuka gudang di Bintaro. Jadi ketika kawan-kawan Jakarta mau cari ya dekat. Jadi ongkos gampang. Ini kendala terbesar ini kan ongkos ini. Nah, kalau sekarang ini untuk yang mau mesen itu ada di mana? Sosial medianya aja? Ada di sosial media, ada langsung WhatsApp ada. Kalau di Instagram ada. Apa tuh namanya? Pak Sahid Kopi. Pak Sahid Kopi. Itu ada tulisannya di situ. Pak Sahid Kopi. Terus Pak Sahid Kopi. Facebooknya juga Pak Sahid Kopi. Iya, ada juga. Facebook, Instagram ada ya. Ada juga. Waduh, Om, itu ini saya baru tahu banyak kendala ya dari sisi pertanian. Ternyata seperti itu ya. Thank you banget loh, ini informasinya keren banget dan sukses terus untuk ngejalanin usahanya. Semoga makin besar, semakin baik kualitas kopinya. Dan jangan lupa cobain Pak Sahid Coffee ya.
Buat yang nonton sampai saat ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye.